Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blentuk Mistik ya. Oke, pada malam hari ini saya akan seperti biasa menelusuri sebuah tempat-tempat yang angker ya. Saya juga nanti seperti biasa masih sendiri di sini. Oke, mungkin daripada ini ya berlama-lama, tidak lupa juga saya selalu menyapa teman-teman pecinta konten-konten horor dimanapun Anda berada ya. Bagi yang baru pertama menemukan channel ini juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian semuanya semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Oke lur. Ya, berbicara soal usaha, saya mau bercerita sedikit ini lur ya. Tadi kebetulan saya lewat sebuah ada rumah makan ya. Di situ tuh ramai banget. Dan tidak jauh dari lokasi tersebut juga ada rumah makan sih sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa itu beda ya. Bedanya tuh apa? Satu rumah makan tersebut itu ramai banget ya, dipenuhi ya pengunjung ya. Tapi yang di sebelahnya juga agak sepertinya berkurang seperti itu. Mungkin dari masakannya atau menunya mungkin kurang enak atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kenyataannya seperti itu lur ya. Ini sudah beberapa kalinya saya mendatangi tempat-tempat angker, tapi kendalanya seperti ini lur. Tiba-tiba kamera mati sendiri, kalau enggak senter atau penerangan error seperti itu. Tapi ini wajar ya, karena seperti biasa makhluk-makhluk gaib itu berinteraksi dengan cara seperti itu lur. Kadang itu membuat barang-barang elektronik atau apa itu jadi agak bermasalah seperti itu lur. Seperti ada cahaya lampu apa ini lur. Nah, tiba-tiba hilang ini lur. Hah? Perhatikan baik-baik ini lur. Nah, seperti ada dua titik cahaya di sini ya, yang saya tunjuk dengan ini jari ini. Iya, ini terlihat jelas banget ini lur. Nih. Nih, ini dia lur. Seperti sepasang ini ya, mata yang sedang mengintai saya ini lur. Saya penasaran sebetulnya itu sosok apa lur. Mungkin di kamera tidak nampak jelas ya, tapi di sini tuh seperti ada dua orang sedang melakukan sesuatu itu lur.
mungkin saya mau melihat mereka dari jauh dulu lur. Takutnya itu mereka sedang melakukan hal-hal yang negatif lur. Soalnya ini tidak mungkin ada manusia atau orang ya di tempat gelap seperti ini ya. Lihat ini nih Mas Yadin, cuma sayang senternya nggak bisa di arahin ke situ lur. Tapi seperti mereka tuh lagi mengadakan ini lur, sebuah ritual lur. Saya nggak mau gegabah ke sana lur. Takutnya itu mereka itu kaget. Saya juga belum tahu apa yang sedang mereka lakukan di sini lur. Saya matikan senter saya lur, biar nggak ketahuan. Ini ya jelas banget ada dua seperti mata di sana ya. Apa itu lur? Kan bener lur, tadi ada orang lari ke sana lur. Bentar, tapi yang ada satu orang lagi yang tertinggal di sini lur. Saya akan mencoba menghampiri. Mudah-mudahan orang ini bisa diajak bicara. Saya mau tahu apa yang mereka lakukan di sini lur. Tapi sepertinya sedang melakukan pemujaan di sini lur. Astagfirullah, bener lur ini lur. Saya belum tahu ini siapa lur. Permisi mbah. Allahu Akbar. Kamu siapa? Aduh, gimana ya mau ngomongnya? Permisi, saya cuma nggak sengaja lewat sini, tapi tadi seperti ada orang lari dari arah sini mbah. Kamu tidak sopan. Aduh, gimana ini lur? Seharusnya kamu tahu. Saya lagi ritual. Loh, maaf mbah, saya cuma lewat di sini nggak sengaja mbah. Terus kamu mau ritual juga? Loh, maksud mbah ritual apa ya mbah? Berarti kamu belum tahu lokasi ini ya? Loh, saya cuma tadi nggak sengaja lewat sini mbah, terus lihat ada cahaya di sini mbah, makanya saya samperin mbah. Tapi terus tiba-tiba saya kaget, tadi ada orang lari dari sini. Itu
melakukan apa, Mbah? Kamu itu mengganggu. Duh. Saya lagi ritual, itu pasien sini. Ritual. Bentar Lur. Seharusnya kamu lihat ada orang di sini, harusnya punya sopan santun. Jangan asal nyonong kayak gitu. Beneran, Mbah, saya nggak sengaja lewat sini. Saya juga dari jauh sudah memperhatikan ada orang di sini itu sedang melakukan apa, makanya saya menunggu dari sana. Dan saya penasaran, ingin apa Ingin kesini. ikut. Enggak, maksud saya cuma ingin bertanya tadi sama orang yang di sini, tapi tiba-tiba nggak tahu dia lari. Itu siapa, Mbah? Itu pasien sini. Oh, jadi tadi itu pasien yang sedang melakukan ritual apa di sini, Mbah? Ini loh, tempat ini itu sebagai pemujaan. Contoh ya, orang kepengen ibaratnya dagangannya laris, terus ibaratnya sukses, ya datang ke sini. Oh, jadi di sini tuh dijadikan pemujaan untuk pesugihan seperti itu, Mbah. Iya, Loh, bukannya ini melanggar peraturan agama ini, Mbah? emang melanggar ya. Tapi kan yang datang ke sini tuh pasien, bukan kami yang mengundang. Oh, berarti secara tidak langsung Mbah juga menyesatkan orang-orang di sini, Mbah. Tidak. Ini loh, sebelum orang melakukan ritual, saya udah 3 kali ngomongin jangan. Tapi orang tersebut itu kepengen kaya yang instan. Saya hanya sebagai tugas. Saya udah disumpah. Makanya setiap orang masuk ke sini mau punya tujuan, pasti saya larang. Tapi orang tersebut itu ngotot. Makanya saya langsung menghadap yang berusaha ini. Ya, tapi kan Mbah harusnya itu sebagai orang biasa juga harus menyadarkan mereka, Mbah. Udah mas, saya udah setiap orang kepengin mengadakan ritual, saya udah ngomongin, udah 3 kali. Tapi niat tersebut, niat orang tersebut dari rumah ke sini itu cuma satu, kepengin kaya secara instan. Dan saya hanya sebagai tugas. Saya udah disumpah, makanya saya nggak bisa mengelak. Oh, berarti Mbah sendiri juga bersekutu dengan iblis, Mbah. Saya bukan bersekutu, cuman saya disumpah untuk menjadi juru kunci. Loh, sekarang gini ya, saya mau tanya, Ya. apa bedanya bersekutu sama disumpah dengan menjadi pengikut mereka itu, Mbah? Saya bukan pengikut. Ini contoh. Saya cuma mengantarkan orang yang punya niat kayak gitu. Saya sudah menyerahkan yang punya kuasa ini. Selanjutnya itu sama pasien dengan yang bersos ini. Saya hanya mengantarkan doang, Mas. Jadi yang memuja di sini sudah banyak, Mbah.
ratusan tahun udah banyak. Contohnya dia udah 3 tahun kesini, dia punya rumah makan. Waktu datang pertama kesini 3 tahun yang lalu, dia paling omset satu hari paling 100 apa 300 ribu. Tapi setelah kesini setiap tahun mengadakan ritual, sekarang punya cabang 15, omset 1 bulan itu katanya sekitar 150 juta bersih. Oke, sekarang saya tanya, Mbah. Mereka melakukan pemujaan di sini, apakah mereka juga meminta tumbal seperti itu, Mbah? Ya jelas, di dunia ini nggak ada yang gratis. Tapi setahu saya, tumbal di sini itu bukan nyawa manusia. Ya, walaupun tumbalnya bukan manusia ataupun nyawa manusia, tapi juga perbuatan itu juga sudah musyrik, Mbah. Itu diharamkan sama agama, Mbah. Tapi kan yang datang itu orang kesini, bukan sini yang datangin orang-orang yang membutuhkan, Mas. Dia yang datang ke sini. Oh, berarti mereka yang cuma berakal pendek seperti itu yang datang ke sini. Ya mungkin udah niat dari rumah itu kepengen kaya secara instan. Ya, apakah praktek-praktek seperti ini bisa diberhentikan secepat mungkin, Mbah? Tidak bisa. Loh, kenapa nggak bisa, Mbah? Semakin praktek-praktek seperti ini berkembang, orang-orang semakin banyak yang terjerembab di sini, Mbah. Dan saya juga tidak setuju hal-hal seperti ini tuh semakin Sama semua manusia kepengen kaya, nggak ada yang kepengen miskin. cuma orang-orang picik yang punya akal pikiran seperti itu, Mbah. Saya contohin ya, kenapa manusia dikasih tangan 2, satu kanan satu kiri, supaya apa? Imbang. Kalau semuanya manusia ibaratnya jalur putih semuanya, itu nggak ada namanya neraka dan surga. Itu kan udah ditulis. Yang benar itu pasti masuk surga, yang salah pasti masuk neraka. Kan udah tahu. Tapi kan manusia itu sendiri yang ibaratnya sengaja mengambil jalan pintas. Oh, berarti mereka termasuk orang-orang yang serakah seperti itu, Mbah. Iya. Cuma ingin menikmati duniawi seperti itu. Gak ada orang yang kepengen miskin, Mas. Semuanya kepengen kaya. Ya, cuma orang-orang yang kurang bersyukur yang tidak bisa menikmati nikmat dari Tuhan, Mbah. Kamu mau ritual sini? Loh, Kepengen kaya, tak instan. rezeki yang diberikan sama yang di atas, Mbah. Seperti apapun, seperti sedikit apa dan sebanyak apapun saya terima, Mbah. Saya tidak akan bersekutu dengan iblis. Itu kalau pikiran orang yang positif. Tapi kan selama kehidupan pasti cobaan itu pasti selalu ada. Contoh, waktu muda kaya, gitu udah tua dia nggak punya apa-apa, dia gengsi, makanya kepengen kaya lagi itu pakai jalur pintas yang kayak gini. Ya, Mbah. Ini karena mereka itu putus asa, Mbah. Mereka itu tidak percaya dengan usahanya sendiri, Mbah.
bukan putus asa, dia juga kesini usaha mas, bukan asal ibaratnya kesini, dia usaha. Iya usaha, tapi kan melenceng dari kebenaran, Mbah. Si pasien harus punya usaha. Contoh, yang punya rumah makan atau bisnis yang lain, tapi kebanyakan yang datang ke sini itu yang memiliki bisnis makanan mas. Soalnya di sini terkenal, setiap pasien yang ke sini itu pasti jualnya laku banget mas. Makanya setiap bulan tambah tahun tambah bulan itu semakin ramai di sini mas. Ya itu karena kepercayaan mereka itu sendiri, Mbah. Mereka itu memang usaha, tapi usaha dalam jalan kemusyrikan, Mbah. Masalah musik, masalah enggak itu terserah pasien mas. Saya di sini hanya sekedar juru kunci. Sebelum melakukan ritual, saya udah bilangin, ngomongin ke dia, pasti ada efek sebab dan akibat. Saya udah ngomongin semuanya, akibatnya kayak gini. Tapi kan si pasien itu maju terus mas, makanya baru saya antarin ke sini mas. Itu bukan salah kami, itu salah manusianya sendiri mas. Di sini itu bukan mencari, tapi manusia tersebut yang mencari ke sini. Nah itu yang di belakangin Mbah itu apa? Seperti sesajen itu, Mbah. Ini kan salah satu ritual sini mas. Setiap tahun itu harus ke sini mas. Di sini nggak ada tumbang nyawa mas, makanya banyak banget orang ke sini. Cukup 1 tahun menyembelih ayam cemani mas, kan gampang, bukan nyawa manusia. Ya gampang bagi yang mereka yang percaya dengan hal-hal yang musik seperti itu. Bagi saya itu nggak ini, Mbah. Tapi kan bukti dia sekarang sukses. Ya. Yang dulu dia punya sepeda, sekarang bawanya mobil ke sini mas. Tapi kekayaan itu tidak akan selamanya, Mbah, kekal, Mbah. Iya betul. Tapi kan orang-orang kayak gitu kepenginnya senang di duniawi, pengen dihormati, pengen kaya, kepengen apapun dia bisa beli. Makanya kebanyakan pakai ritual yang kayak gini mas. Itu udah bukti mas. Sini dia bohong, ini bukti. Nggak bisa, Mbah. Saya nggak bisa, nggak setuju. Saya juga nggak setuju dengan hal-hal seperti ini, Mbah. Lebih baik Mbah tuh gantikan praktek-praktek seperti ini, Mbah. Makanya gini, di agama itu ada neraka sama surga mas. Udah tahu, manusia udah tahu. Makanya manusia dikasih tangan kanan sama tangan kiri supaya imbang. Tergantung manusianya, udah tahu neraka buat orang yang kayak gimana, surga buat orang kayak gimana, udah tahu mas. Gak usah disamain, dia udah tahu. Tapi di otak dia cuman satu, kekayaan. Astagfirullahaladzim. Ini mas, saya merasa terganggu dengan kedatangan mas. Untung ritual udah selesai mas, jadi maaf, saya nggak mau debat dengan mas. Saya mau pulang, ada pasien lagi yang menunggu. Oh, tapi nanti ini lanjut lagi, Mbah. Itu tergantung sama pasien itu, ibaratnya langsung minta ke sini apa ibaratnya gimana. Itu bukan urusan kamu. Astagfirullah. Ini nggak tahu nih, tiba-tiba
marah ini lur ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia itu ya gini. Aduh, gimana lur, saya mau saya juga ngomong aduh gimana ya. Sebetulnya saya juga sangat tidak setuju dengan praktek-praktek seperti ini lur ya. Bukannya saya gimana ya, aduh ya. Ini lur, ini barang-barang seperti ini nih. Ada bunga apa ini nih. Aku nggak mau seperti ini semakin merajalela ini lur ya. Lebih baik saya ini singkirkan dulu ya. Ya tadi mbah-mbah tua itu sepertinya juru kunci di sini ya. Ini ada 2 pohon besar ya di sini nih. Ini ya, lempar sini aja lur. Jadi karena di sini saya sudah tidak bisa melakukan obrolan dengan mbah tadi ya. Saya di sini juga sebetulnya menemukan jalan buntu ya lur. Saya gimana ya mau berdebat lagi sama beliau, tapi mungkin sudah jadi jalannya ya mereka itu melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kepercayaan mereka sendiri seperti itu lur. Jadi ya seperti itulah kehidupan di dunia ya. Jadi memang tidak ada usaha ya yang kaitannya bersekutu dengan iblis ya tanpa bantuan mereka ya. Mereka juga tidak akan membantu tanpa imbalan seperti itu loh. Jadi buat teman-teman ya, pikirkanlah sebelum kalian bertindak ya. Nikmatilah dan syukurilah apa yang telah diberikan Tuhan seperti itu lur. Jadi pesan saya cuma simpel seperti itu aja lur. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya lur perjalanan saya malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe biar channel ini semakin berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.